teman-teman, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana membuat dari Sentinel L2 itu menjadi jernih. Itu saya berterima kasih kepada Wahyul Hidayat. Sini Bapak Wahyul Hidayat sudah share di LinkedIn gitu tentang S2 DR3 atau Sentinel 2 Deep Resolution 3.0, yang itu adalah dia menjelaskan bahwa ini dapat meningkatkan resolusi spasial yang diciptakan atau mungkin dikembangkan oleh Yosef Achman gitu. Nah, Yosef Achman ini ternyata dia adalah founder dan CEO dari Gamma Earth gitu. Nah, dia memang yang mungkin membuat ini ya, membuat codingnya untuk agar bisa digunakan sebagai penjelas atau penjernih atau sharpening dari Sentinel 2 ini. Nah, ternyata di Gamma Art ini, nah ini linknya Gamma Art, dia juga sudah repost di beberapa orang yang sudah melakukan percobaan gitu. Nah, kemudian di website sendiri ternyata memang benar dia itu adalah super resolution ya tadi itu. Nah, untuk menjernihkan, kemudian ada cloud removal. Sayangnya di sini masih demo, mungkin harus membayar ke Gamma Art-nya, dan dia bisa menghilangkan cloud-nya dari Sentinel. Ini sangat membantu sekali gitu. Nah, kemudian kita masuk ke medium-nya yang dijelaskan oleh Pak Yosef ini, bahwa dia bisa menjernihkan dari pertama dari true color-nya, kemudian dari NDVI, kemudian dari multispektral gitu. Multispektral ini dia dari 12 multispektral ini ada 10 nantinya gitu. Nah, kemudian di sini dia menggunakan juga dari Google Colab Notebook gitu, yang nantinya akan masuk untuk menggunakan pengambilan data dari Sentinel. Dan dia dari sini pun sudah melakukan juga uji regresi ya gitu, untuk menilai perkembangannya gitu. Nah, saatnya kita mencoba gitu. Saya udah coba beberapa kali, beberapa data juga, tapi nanti kita akan bandingkan juga dari hasilnya ini. Yang pertama, jangan lupa kita login dulu di Copernicus-nya. Nah, ini saya ambil data di area Bengkulu, Muko-Muko. Kenapa saya ambil dari sini? Karena ini cocok banget. Di sini ada perkebunan, ada juga pemukiman, dan kemudian ada aliran air juga. Nah, nanti kita bandingkan juga nih dari hasil NDVI-nya dari Sentinel Copernicus yang tanpa dijernihkan, dan kita bandingkan juga untuk yang sudah dijernihkan NDVI-nya. Apakah ada perbedaan luas daerahnya enggak? Gitu. Nah, kemudian nanti kita akan langsung aja ke Google Colab. Nah, ini Google Colab-nya di sini. Oh ya, ini jangan lupa untuk download dulu ya, di-download dulu datanya di sini untuk kalian bandingkan. Misal nanti bisa di-download image, kemudian nanti analytical. Ini kalian, kalau saya sih biasanya beli custom, dan kemudian untuk kita bandingkan adalah true color-nya dengan B4 dan B8 untuk kita bandingkan NDVI-nya nantinya. Begitu. Nah, ini bebas, kalau custom itu bisa bebas ya, bisa titik 6 berapa, tergantung nanti berapa yang bisa dilakukannya ya, yang bisa. Nah, ini kalau titik 7, dan kemudian dipilih untuk koordinat sistemnya di Copernicus. Kalian download dulu kalau ingin mencoba membandingkan gitu. Nah, kemudian ketika sudah dapat titik ini koordinatnya, di sini di bawah ini ada latitude sama longitude. Nanti silakan dicatat gitu daerah tengah-tengahnya, kalian catat, dan kemudian jangan lupa untuk melihat tanggalnya. Di sini tanggalnya 18 Juli tahun 2025 gitu. Ini penting, ada dua hal penting nanti yang perlu dilakukan, yaitu pertama mencatat koordinat latitude sama longitude-nya, kemudian mencatat tanggal perekaman dari Copernicus-nya. Nah, ketika sudah dicatat, kita masuk ke Google Colab-nya tadi. Nah, Google Colab ini dia bisa untuk langsung masuk ke Google Drive. Sayangnya sudah saya coba beberapa kali, itu belum bisa masuk ke link Google Drive yang sudah saya buat gitu. Nah, tapi tenang aja, bisa di-download langsung di Google Colab-nya.
gitu. Nah, di sini dijelaskan dari outputnya akan mengandung 4 produk gitu, contain 4 produk, yaitu ada MS atau multispektral, ada 10 band, kemudian ada TGI, True Color, NDVI-nya, kemudian ada infrared gitu. Nah, kemudian disinilah seharusnya bisa masukkan linknya, tapi sayangnya saya masih belum bisa masukkan linknya. Nah, kemudian ketika sudah seperti ini, silakan untuk login dulu untuk Google-nya, kemudian kalian run gitu. Nah, ini runway gitu. Nah, ini ditunggu aja sampai selesai gitu. Jika sudah selesai, dia akan ada tanda centang warna hijau di bagian kiri. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian, sekarang masuk ke inference-nya. Di sini perlu masukkan long LED-nya ya. Jadi kan kalau tadi di Copernicus ada LED long. Nah, ini long LED-nya silakan dimasukkan, tinggal dibalik aja angkanya. X-nya tinggal dimasukkan. Ketika sudah, masukkan juga di sini jangan lupa date-nya. Sesuai date tadi perekamannya tadi tanggal berapa gitu. Nah, di sini dia available-nya mulai tahun 2018 1 Januari. Nah, tinggal masukkan aja sampai tanggal sekarang gitu. Yang penting jangan lupa masukkan koordinatnya, XY-nya, jangan terbalik, dan kemudian tanggalnya. Nah, jika sudah, itu bisa kita start lagi di sini. Nah, ini ditunggu aja sampai selesai. Nanti ini akan muncul, kalau selesai juga nanti akan warna hijau lagi. Nah, ketika sudah selesai, ini ada tanda hijau dan dia akan mengambil 4 kali 4 km, artinya berarti 16 km persegi. Nah, saya juga di sini mengambilnya kurang lebih 16 km persegi dari titik tengah, tapi sepertinya cukup meleset. Nah, kemudian dari sini sudah selesai. Nah, ini ada dari demonya gitu, dari Google Colab-nya, dari si Gamma Art-nya memberikan demo. Nah, ketika kita klik link ini, maka kita bisa melihat di sini. Nah, ini adalah demonya. Kita lihat dari True Color-nya dulu. Nah, ini. Jadi ini sekitar 16 km persegi, 4 kali 4 gitu. Nah, ini True Color-nya. Oke, kita coba di bagian rumah-rumah ini. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini yang Sentinel gitu. Ini di Copernicus, dan kemudian diperjelas dengan Gamma Earth. Nah, ini jelas gitu. Jadi yang gambarnya awalnya berpiksel akhirnya lebih jernih lagi gitu. Bisa lebih jernih lagi dan lebih kecil lagi gitu pikselnya. Nah, ini sangat membantu sekali kalau mau ada digitasi yang baru. Nah, gitu. Kita lihat airnya juga sama. Kita lihat kebun-kebun di sini. Yang awalnya tidak jelas, pikselnya besar menjadi pikselnya lebih kecil. Nah, gitu. Jadi ini membantu sekali ya, gitu. Nah, kemudian dari sini bagaimana cara mendownloadnya karena tidak langsung masuk ke Google Drive. Pertama kita lihat di sini output, gitu. Kita lihat di outputnya, kemudian ID, kemudian kodenya, gitu. Kodenya di sini ada kodenya ya di sini. Dan kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 4 produk ini. Nah, ini silakan di-download saja. Nah, ini yang ada S2L2A kali 10 ini dijelaskan kayak IRP, ini berarti infrarednya. Kemudian ini MS artinya multispektralnya. Kemudian ini NDVI, dan ini kemudian ada True Color-nya. Nah, ini silakan di-download. Jika sudah di-download, kita mari masuk ke dalam QGIS dulu untuk memecah dari multispektralnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam QGIS-nya. Nah, ini sudah saya masukkan datanya. Kita lihat data yang multispektral ini. Nah, ini gambar yang multispektral, dan kemudian ini yang True Color-nya gitu. Nah, kita bandingkan sama yang Sentinel biasa dari Copernicus. Nah, ini meleset ya. 16 kali 16-nya saya lebih ke atas gitu. 4 kali 4-nya saya lebih ke atas gitu. Nah, ini kita lihat sini.
Ini yang sentinel kita tutup. Nah, ini lebih enak dilihat ya. Ini ada LAN kosong di sini. Yang sentinel true colornya lebih cerah gitu. Nah, ini lebih kontras, lebih gelap, dan lebih jelas juga pixelnya gitu. Nah, ini pemukiman aja di sini sangat kurang jelas gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat untuk yang multispektral, karena tadi ada 10 band ya gitu. Kita lihat di sini properties. Oke. Di sini udah jelas ya, ada band 1-nya dan lain-lain sampai band 10-nya. Nah, ini kan urutan bandnya gitu. Nah, kita pecah aja. Untuk NDVI itu membutuhkan band 4 dan band 8 sesuai dengan rumus yang diberikan oleh Copernicus, yaitu dia membutuhkan band 4 dan band 8 gitu untuk NDVI-nya. Nah, ini dan band 8 itu adalah near-nya gitu, dan band 4 itu adalah red-nya, merahnya gitu. Oke, kita coba untuk memecahkan di sini menggunakan dari raster conversion dari GDAL. Tinggal klik aja, kita pilih yang multispektral, kemudian kita pilih, nah ini ada band 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11, dan 12. Jadi tidak mengikuti band yang angka depan. Yang angka depan tuh hanya angka urutan, dan angka yang sebenarnya bandnya adalah di angka belakangnya. Nah, kita ekstrak yang 8. Kita oke, kita pilih save gitu. Oke, kita pilih di sini, kita namain aja band 8. Oke, kita run. Nah, ini sudah dapat band 8 dan band 4-nya gitu. Nah, ini di sini sudah dalam bentuk raster ya, teman-teman ya, gitu. Nah, sedangkan yang multispektralnya itu juga masih bentuk RGB gitu. Nanti kita lihat perbandingannya NDVI-nya bagaimana. Nah, setelah ini kita akan masuk ke ArcGIS untuk mengolah data NDVI-nya gitu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ArcGIS. Nah, kita lihat di sini adalah NDVI oleh dari Yosef atau Gamma Earth. Kita lihat di sini bahwa dia dalam bentuk RGB, bukan dalam bentuk raster, jadi tidak bisa kita classify. Kalau kita reclassify, maka dia akan reclassify warna gitu, bukan reclassify rasternya. Nah, kita bandingkan sama NDVI yang langsung dari Copernicus. Nah, ini gelap ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, ini kita bandingkan aja, ini lebih gelap gitu. Ini yang sudah auto ya NDVI-nya ya dari Copernicus. Nah, oke, nah kita sekarang langsung aja ke raster kalkulator untuk mengolah dari datanya yang ini. Oke, band 8 sesuai dengan rumusnya ini ya, rumusnya di Copernicus saja. Oke, ada yang salah, kita delete aja dulu. Oke.
Oke, ini dari NDVI ini hanya mendapatkan 0 dan 1. Oke, nah kita reclassify aja, kita dulu reclassify dulu. Nah, reclassify ini kan berarti udah ada angka 0 sampai angka 1 ya. Oke, kita coba dari standar deviasi, apakah bisa mendapatkan. Oke, kita lihat di sini, kita samakan seperti dari ini ya teman-teman ya, dari peraturan pemerintah bahwa di sini NDVI-nya adalah ini kerapatan tajuknya sesuai dengan nilai NDVI ini gitu. Tapi di sini bukan NDVI Normal Difference Vegetation Index, tapi Normal Density Value Index gitu. Kita samakan aja dari minus 0,03 sampai 1. Nah, di sini kan paling rendah itu adalah angka 0 di sini. Nah, di sini adalah paling tinggi adalah angka 1. Apakah bisa? Oke. Berarti angkanya cuma hanya ada 2 saja ya di sini ya. Oke, kita coba 3 bisa nggak? Oh, bisa. 4. Oh, bisa. Kita coba aja. Di sini paling angka 0 paling rendah berarti di sini berarti 0,15. 0,15 berarti hanya butuh 3. Berarti 0,15 kemudian 0,35 dan 1. Ya, oke. Nah, ini ada 1 2 3. Ini berarti 3 4 dan 5. Karena 1 dan 2 nya tidak ada ya. Tuh. Ini. Oke, cuma ada 3 dan 5. Yang keempatnya tidak ada. Gitu. Oke, berarti yang klasifikasi dia kehijauan sedang tidak ada, sangat rendah lahan tidak bervegetasi tidak ada. Oke, kita coba lagi untuk kita raster to polygon. Kita beri value-nya. Nah, ini sudah ada 3 dan 5 ya. Oke, sekarang kita dissolve supaya tidak banyak tabelnya. Kita pilih grid code di sini. Oke, di sini sudah jadi 1. Nah, oke, kita lihat luasan hektarnya. Nah, oke. Salah. Oke. Biar sama kayak ini aja. Nah, oke. Ini adalah hasil dari
NDVI Sentinel-2 Deep Resolution 3. Nah, kita bandingkan dengan hasil dengan NDVI oleh Sentinel yang sudah saya olah tadi. Nah, ini. Nah. Oke, sebentar kita bandingkan dulu dengan hasilnya dengan ini ya, NDVI-nya ini dulu. Nah, ini NDVI yang oleh dari Gamma Earth seperti ini, dan kita bandingkan dari yang sudah kita pakai rumuskan tadi, kita pecahkan multispektralnya gitu. Tapi di sini multispektralnya menggunakan ini ya, untuk apa namanya, klasifikasinya menggunakan dari peraturan pemerintah gitu. Jadi pastinya berbeda klasifikasinya gitu. Tapi bisa kita lihat bahwa di sini sudah cukup jelas bahwa ini sudah bersama teman-teman ya. Nih, jadi yang jalan-jalan sudah merah-merah juga sama. Dan kemudian yang hijau sini juga sama. Hijaunya juga hijau, merahnya juga, pemukimannya juga ikut merah juga sama gitu. Bahkan tidak ada kehijauan sedang atau kerapatan sedang, tidak ada gitu. Yang jalur air pun juga sama. Di sini dianggap ketiga tadi apa? Kehijauan rendah gitu. Yang air gitu. Bisa kita lihat ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan Sentinel yang dari Copernicus yang tidak dijernihkan. Nah, ini dia lebih banyak klasifikasinya teman-teman, dari 1 sampai 5 lengkap gitu. Dia lengkap sekali. Yang tanpa dari penjernihan Gamma Earth dia lengkap. Nah, ini dia lengkap. Di sini pun di sini airnya, ini yang merah itu di sini yang tidak ada vegetasi, mulai dari tidak ada vegetasi apa ini, kehijauan yang sangat rendah sampai sedang dan sangat tinggi, itu ada semua di sini di air terutama. Nah, kemudian kita lihat di pemukimannya. Sekarang kita lihat di pemukimannya. Oke, di pemukiman di sini kita lihat perbedaannya teman-teman dengan NDVI-nya yang ini, yang dari Gamma Earth. Nah, dari sini saja pemukimannya itu sangat jauh sekali gitu. Sedangkan dari yang Copernicus itu dia pemukimannya padat, tapi dianggap sebagai kalau klasifikasi dari peraturan pemerintah dia hijau, dia sangat ini sangat rapat gitu kerapatannya. Padahal di sini ada pemukimannya gitu. Mungkin kita bisa lihat dari sini. Nah, ini bisa kita lihat dari nah, mungkin yang ini aja. Ini ada bangunannya lebih jelas. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, itu. Bahkan jalan pun dianggap sebagai kerapatan yang sangat tinggi gitu. Nah, kita bandingkan lagi nih sama yang NDVI-nya yang dari kita pecah tadi multispektralnya. Nah, paling mendekati hasilnya memang dari pecahan multispektral gitu. Dari klasifikasinya peraturan pemerintah pun lebih masuk akal gitu. Dan dia lebih sedikit, hanya 2 klasifikasi aja. Kehijauan rendah dan kehijauan sangat tinggi, hanya 2, tetapi dia yang paling mendekati hasilnya gitu, mendekati dengan hasilnya NDVI-nya ini. Nah, gitu. Ini sangat berguna banget ini bagi teman-teman yang mau. Sebenarnya ini bagi saya berguna banget karena ini untuk updatean dari Citra itu sangat berguna banget gitu, untuk update sesuatu hal gitu. Jadi sangat berguna banget. Sayangnya yang NDVI-nya ini warnanya bagus, sayangnya RGB, jadi tidak bisa mengklasifikasikan dari warnanya itu seperti apa gitu. Mungkin teman-teman ada caranya, mungkin bisa memecah ini menjadikan sebuah raster lagi
gitu, jadi nggak perlu kita pecah bandnya gitu. Nah itu teman-teman. Nah, jadi sangat berbeda ya hasilnya ya, antara yang Sentinel yang dari Copernicus tanpa dicernikan kemudian dicernikan gitu oleh Gamma Earth dari Bapak Yosef itu sangat berguna sekali. Dan ini memang dari hasil multispektral yang dipecah dengan maupun kita download bandnya sendiri, itu aja udah beda hasilnya gitu. Mungkin kita bisa bandingkan juga dengan NDVI-nya ini dari bawaannya dari Copernicus. Nah, itu aja dia di sini hijaunya berbeda, tapi di sini kalau klasifikasi dari pemerintah dia belum masuk gitu. Mungkin teman-teman ada referensi tentang NDVI yang klasifikasinya internasional gitu. Yang saya temukan memang kalau dari Copernicus itu dia ada 9 atau 8 klasifikasi, dari yang kuning sampai hijaunya itu warnanya yang berubah, gradasinya hijaunya itu gitu. Tapi di sini agar lebih jelas saya pakai peraturan pemerintah Indonesia aja supaya bisa digunakan untuk beberapa penelitian juga menggunakan ini gitu. Tapi di sini hanya sebagai pembuktian aja gitu. Tapi ternyata memang ini keren banget gitu. Bisa bener-bener mendekati gitu dengan hasil yang NDVI-nya yang sudah dicernihkan gitu. Ini sangat berguna banget teman-teman. Mungkin bisa kita lihat aja dari sini, kita yang grade 3 kejauhan rendah aja 47 hektar, dan yang sangat tinggi itu ada 1600 hektar. Kita bandingkan dengan yang 3 dan 5-nya, bahwa dia ada yang 3 aja hanya 7 hektar, dan kemudian yang 5 ada 1574 hektar gitu. Artinya mungkin yang 4 ini masuk ke 5, yang 1, 2 ini masuk ke 3 atau campuran lainnya gitu. Oke, sekian teman-teman, itu dari Sentinel-2 Deep Resolution. Saya berterima kasih sekali kepada Mas Wahyu Hidayat dan Bapak Yosef. Ini sangat berguna sekali bagi saya untuk selalu update tentang citra satelit ya, apalagi Google Earth tidak selalu update, dan mungkin ini untuk low budget tidak harus membeli, dan sampai sekarang masih bisa digunakan secara gratis untuk Sentinel-2 Deep Resolution 3 ini. Jadi teman-teman masih bisa menggunakannya untuk kegiatan secara tidak untuk komersil, karena sini sudah dijelaskan di disclaimer-nya, lisensinya, bahwa ini hanya provide untuk testing, performance evaluation, dan validasi gitu. Semua yang berbentuk dengan komersial silakan untuk hubungi dari Gamma Earth langsung. Dan jika untuk akademik publikasi, di sini sudah ada citasinya gitu. Jadi teman-teman juga di sini juga dijelaskan bahwa ini as is tanpa garansi apapun gitu. Jadi teman-teman hati-hati, siapa tahu bisa ada data yang bisa dicuri atau apa gitu. Nah, ini bagi saya ini percobaan yang sangat bagus banget gitu. Oke, terima kasih teman-teman untuk ini bukan pembelajaran sih, sharing gitu untuk dari Sentinel-2 Deep Resolution 3. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan saja di komen, siapa tahu saya bisa jawab atau bisa sharing atau bisa tanya jawab. Saya suka banget gitu. Oke. Sampai jumpa lagi di minggu belajar berikutnya.